Ya, teori itu kalau diindividuasikan ya berarti ya kalau teori itu memang ditemukan oleh seorang individu tertentu kan. Misalkan gaya tarik menarik oleh Newton misalkan kan. Relativitas oleh Einstein ya itu teori ini yang asalnya individuasi ya, ya dia dari seorang individu ya, tapi kemudian banyak diakui ya, jadi kemudian teori itu mengabstraksi ya menjadi sebuah aksioma kemudian kan. Dalam matematika juga begitu kan, dulu itu Pitagoras begitu kan. Nah itu ada teori tentang sudut siku gitu, segitiga itu kan, katanya yang miringnya itu sama dengan dari yang kuadrat-kuadrat itu ya. Apa itu dasar dan tinggi ya. Nah gitu. Jadi itu awalnya ya dari individu-individu. Nah kalau kita yang belajar ya kita juga bisa mengindividuasikan, maksudnya ya diakui oleh kita kan, dicoba teori itu apakah benar atau tidak ya, kalau kenyataannya benar ya kemudian ya kita ikut dalam tradisi teori itu kan, kalau Anda mau mengambil mazhab teori itu kan. Nah seperti itu, apalagi yang dalam ilmu sosial kan. Nah kalau dalam ilmu sosial asalnya misalkan tentang teori konflik itu dari tokoh Karl Marx misalkan kan. Nah kalau kemudian Anda individuasikan menjadi teori Anda, ya Anda selalu berpikiran dan menganalisis masalah sosial termasuk di dalamnya politik, ekonomi, itu dari sudut seperti Marx gitu, dari teori konflik. Terutama dari konflik kelas kan, ada kelas bawah dan kelas atas, jadi dua kelas kalau Marx kan. Jadi ada yang kapitalis ya kan, yang borjuis itu kan, dan ada kelas proletar ya, kelas buruh ya. Nah seperti itu, jadi Anda perlu ini kan. Nah untuk selama Anda belajar, silahkan Anda itu cari-cari teori yang cocok ya kan. Ya saya juga dulu ada teori-teori yang saya pegang, tapi kemudian ya ganti misalkan ininya, kecocokannya. Nah kecocokan itu ada ya, namanya afinitas ya. Jadi kalau nggak cocok memang jangan ngambil ya. Anda paham tahu kan, kalaupun ujian apa kan bisa menjawab, tapi pandangan Anda tidak seperti yang diketahui Anda misalkan gitu. Nah itu ya. Oke, kemudian tentang keputusan ya terprogram. Ini maksudnya keputusan itu ya jadi semacam proyek ya kan, jadi habis dari ini lalu apa kan, setelah pengetahuan itu lalu mau digimanakan kan. Jadi mungkin kalau dari Marx itu adalah tentang yang bukan explain something tapi change something katanya kan gitu. Jadi bukan hanya menjelaskan tapi harus bisa merubah kalau dari penelitian itu, dari teori itu kan. Jadi kalau masih begitu ya hanya deskriptif saja kan, dan Anda tidak melakukan perubahan sosial kan, tidak kepada masyarakat itu menjadi apa kan. Makanya kalau dalam skripsi nanti termasuk semua tesis, disertasi S2 S3 itu, di belakang kesimpulan, setelah kesimpulan penelitian itu ada saran gitu. Saran-saran itu untuk keputusan-keputusan nantinya kan, decision ya kan. Jadi ada semacam disebutnya rekomendasi ya, rekomendasi dari kajian ilmiah Anda gitu. Kalau peneliti berarti langkah-langkah untuk menjadi peneliti ya harus disiapkan, misalkan yaitu mengetahui teori-teori kan. Jadi penelitian itu ya kayak tadi ada yang bertanya tentang teori, itu artinya untuk menceritakan sesuatunya kan.
gitu. Jadi kalau tanpa teori, data-data itu ya tergeletak begitu kan, tidak ada ceritanya. Jadi kayak data-data di mana pendaftaran gitu kan, ada misalkan tadi ada Asipa Mardotila, umur berapa, asal mana, kan kayak gitu. Terus ke bawah itu kan ada di misalkan Google Form itu dibuatkan seluruh masuk yang sosiologi. Nah, kalau belum diceritakan tidak jadi ya tidak dengan teori itu tidak jadi suatu cerita tersendiri, pengetahuan tersendiri kan gitu. Nah, jadi dengan teori ini bikin gitu. Jadi dilihat dari yang daftar, yang masuk ke sosiologi ini kebanyakannya adalah dari misalkan Jawa Barat gitu. Oleh karena itu kebudayaannya mungkin bersifat Sunda kan gitu, nah, dan sebagainya. Nah, kalau itu diolah, itu semua data itu bisa jadi sebuah cerita, ya sebuah pengetahuan. Nah gitu, kalau dengan pengetahuan itu nanti bisa ada rekomendasi kan, tergantung Anda mengarahkannya kemana gitu. Jadi teori itu ya itu yang membuat hidup data ya. Jadi kalau main bola ya kawan-kawan nih cowok-cowok ya sudah tahu kalau tanpa teori dan gaya itu bola nggak akan ke depan kan gitu. Gitu. Jadi ini kan pada dia aja kan kesebelasan gitu. Tapi kalau teori lempar ke sini nanti ke sana ada yang nyundul masuk. Nah, gitu. Itu kayak gitu. Jadi hidup gitu, dihidupkan oleh teori. Ya, yang memang teori itu muncul dari individu yang melihat pada data, itu kan. Tapi kalau banyak yang mengikuti gaya pengambilan kesimpulannya gitu tadi, termasuk di dalamnya itu adalah penalaran kan. Penalaran itu yang memakai logika gitu. Termasuk logika cerita. Jadi dalam teori itu ada teknik-teknik penalaran. Nah, kalau sudah ada ya akan mendapatkan ya sesuatu kan gitu. Kalau data tidak valid tinggalkan. Nanti mencemarkan teori. Nanti itu mencemarkan ya seluruh penelitian gitu. Jadi kayak ada yang data bohong atau ya data palsu atau apa. Nah, nanti kesimpulannya bisa salah gitu. Jadi harus ditinggalkan. Harus diteliti ulang kan. Kalau yang kualitatif itu bisa ganti aja kan ininya. Kalau dianggap kita salah, tidak jujur misalkan, ya ganti aja respondennya gitu.